kalau orang itu akan jatuh, tapi dia tidak menentukan untuk orang itu jatuh, apalagi sampai dibinasakan. Tapi dia tahu, karena hatinya orang itu keras, tapi dia tidak sekejam itu. Dia tetap mengendaki semua orang diselamatkan. Maka itu kita harus pergi memberitakan Injil. Urusan orang itu menerima atau menolak. Di lembaga kita Indonesia salah menerjemahkan itu. Banyak yang salah, termasuk kata Allah itu nggak ada di Alkitab lain, hanya ada di bahasa Indonesia. Nah sekarang ginilah saudara, jangan sibuk dengan yang ditentukan binasa. Kalau kau sudah percaya itu, kenapa kita nggak mikir yang positif? Yang nggak dibinasakan gimana urusan kita? Ngerti maksud saya itu? Iya, daripada bahas yang itu, ada yang lain perlu diselamatkan. Kenapa kita nggak bahas itu? Ya sudah, kalau memang orang itu mau milih mati, biar itu urusan dia. Tapi kita masih punya hak untuk memberi kesempatan orang-orang yang mau diselamatkan. Nah itu maksud saya Pak ya. Oke, ada yang lain lagi? Ya. Saya pernah dengar waktu bilang kepada saya bahwa pada akhirnya manusia diselamatkan. Cuma ya tadi itu 1 Timotius 2:4 itu, Papa mengendaki supaya semua orang diselamatkan. Papa mengendaki itu. Soal akhir zaman, cepat. Ya. Bagi itu adalah kalau manusia itu maksudnya enggak begitu. Baca ayatnya di Wahyu 14. Ya, bukan diangkat 144.000. Saudara, semua angka di Alkitab, ayat 1 mulai Wahyu 14, semua angka di Alkitab itu bukan angka mati, tapi itu angka kiasan. Ya, kita ambil begini. Maaf, kalau saudara belum banyak tahu, dengarkan saja nanti di rumah teliti. Mengapa 144.000 yang bersama Yesus di Bukit Sion itu? 144.000 itu kita pisah-pisah. 144 dulu. Nah, di Alkitab itu kebanyakan angka bukan penjumlahan, tapi pelipatan. 144 itu 12 kelipatan 12. 12 kali 12 itu 144. Nah, 1000-nya itu ruangan Maha Kudus. Kalau saudara baca Tabernakel Musa, dia panjang 10 hasta, lebar 10 hasta, tinggi 10 hasta. Jadi pas 1000. Inilah kerajaan surga. Nah, 12 yang pertama itulah wakil-wakil orang perjanjian lama, 12 anak Yakub. Dikalikan dengan 12 wakil perjanjian baru, 12 rasul. Yang hidupnya bisa sampai ke ruangan Maha Kudus. Jadi bukan angkanya. Nah, kalau cuma 140.000 ya kita nggak kebagian, sudah banyak diambil dulu. Jadi bukan itu, artinya yang perjanjian lama dan perjanjian baru dilipatkan, dikalikan, lalu dimasukkan ke ruangan Maha Kudus. Jadi 1000-nya itu. Itu arti dari Wahyu 14, 144.000. Pokoknya kita tetap bekerja mencari orang-orang yang belum diselamatkan sebanyak-banyaknya. Selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup ini. Yang lain akhir zaman, ayo, ya. Oh enggak apa-apa, yang duluan yang ntar. Ya. Jangan ditandai dengan Justru kebalik. Gereja bersatu baru tiba akhir zaman itu. Nah ini yang sulit. Maka Yesus nggak datang-datang, nah setan makin kurang ajar. Karena kita nggak mau mengenapi firman Tuhan. Jadi bukan akhir zaman baru gereja bersatu, tidak. Karena kita bersatu, akhir zaman itu tiba. Yaitu akhir pemerintahan manusia. Zaman manusia berakhir dan zaman pemerintahan Tuhan dimulai. Kita harus bersatu dulu. Rumah Tuhan, iya. Ya, 1 Petrus 4 ayat 17 ayat itu saudara. Kenapa Papa berkata penghakiman dari mulai di rumah Tuhan? Ya karena kita yang diberi hukum paling banyak. Mengapa kalau hakim bersalah lebih berat hukumannya daripada rakyat biasa? Kenapa jawabannya? Karena tahu hukum. Nah, kenapa kita dihakimi dulu? Karena kita tahu kebenaran, tidak melakukan. Kata dihakimi nggak harus dihukum, tidak. Kita nggak tahu nanti bagaimana bentuk. Tapi yang penting jaga diri kita supaya kita nggak diketapati salah waktu penghakiman terakhir itu tiba. Karena setiap orang akan mempertanggungjawabkan itu di tata pengadilan Kristus dalam 1 Korintus 5 ayat 10 itu. Oke, yang lain lagi?
Ayo, masih akhir zaman? Ada? Ini ngerti semua atau nggak ngerti semua? Betul? Mau berbuat sesuatu mulai hari ini harus kita buat, tidak bisa tidak. Sampai kesempatan lagi yang mau tanya? Ya, Pak, silakan. Tadi kan Bapak belum memperkenalkan diri ya. Saya pengen tahu. Oh begitu. Ya, saya kira Pak Andis yang udah mengenal diri tadi itu. Oke, saya Daniel Alexander, kami tinggal di Nabire. Ya, saya pendeta tapi nggak pernah dirikan gereja, Pak. Berarti Bapak tahu ya Sindo ya? Siapa? Yes Sindo. Oh, tahu sekali. Karena Bapak tahun itu sahabat saya. Banyak dari lulusan mereka yang saya ngurus juga, kayak di Kalbar, Kalimati, Papua, di mana. Saya salah satunya. Oh begitu, puji Tuhan, luar biasa. Saya ini pelayanan penjara sampai hari ini Pak, tidak berhenti. Satu-satunya pelayanan saya nggak pernah nolak itu penjara, saudara. Karena Alkitab itu kitab yang paling dekat dengan penjara. Dari perjanjian lama, perjanjian baru, semua urusan penjara. Kekristenan adalah kelompok yang identik dengan penjara. Karena ada kata pengampunan, pelepasan, penebusan, itu semua identik dengan penjara. Oke, ada yang lain lagi? Akhir zaman?